malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. 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 Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Shalom semuanya. Shalom. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Yuk. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Sebab Tuhan yang menyediakan kuasanya beri kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka.
Tuhan yang menyediakan, kuasa-Nya beri kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik, ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan
engkau sembah Tuhan, arahkan hati kita ke Tuhan. Tutup mata, tangan, kita fokuskan diri kita ke Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid. Hanya nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Bertemu bersama Kak Jobes. Nah, kemarin kakak sudah lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Nah, hari ini kakak udah pilih 3 pertanyaan yang paling keren. Hari ini akan Kak Jobes bacain buat kalian pertanyaannya. Yang pertama, ada yang tanya, Kak, Tuhan tuh sayang nggak ya sama kita? Apa sih tandanya kalau Tuhan itu sayang ke kita, Kak? Oke, ada lagi satu pertanyaan. Tuhan itu pernah nggak ya nyariin kita? Nah, adik-adik semua, Tuhan itu udah pasti sayang banget sama kita. Di Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Nah, di sini siapa nih yang udah pernah kehilangan barang? Kalau Kak Jobes pernah kehilangan HP. Loh, bentar deh. Kok HP Kak Jobes malah hilang beneran ya adik-adik? Bentar ya, Kak Jobes coba cari dulu HP-nya. 2,000 years later. Nah, untung ketemu nih adik-adik HP-nya Kak Jobes. Nah, di sini siapa yang pernah kayak Kak Jobes tadi? Barangnya hilang, terus kita panik nih adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok sampai kita itu tuh panik dan langsung nyariin barangnya? Karena barangnya itu barang yang berharga buat kita adik-adik. Nah, karena Tuhan itu sayang banget sama kita, waktu kita itu ngejauh dari Tuhan, Tuhan juga langsung nyariin kita loh adik-adik. Wah, keren banget ya adik-adik. Kita ternyata kalau misal kita ngejauh, kita dicariin sama Tuhan nih. Nah adik-adik, waktu Tuhan memanggil kita, kira-kira gimana sih kita harus ngeresponnya? Apa kita pura-pura nggak denger nih adik-adik? Apa kita harus langsung menjawab? Nah, tentunya pasti kita harus ngejawab ya adik-adik ke Tuhan. Kita harus bilang, ya Tuhan. Nah, hari ini Kak Jobes mau cerita nih tentang anak laki-laki yang dia itu dipanggil sama Tuhan adik-adik. Coba kira-kira siapa ya adik-adik orang yang mau Kak Jobes ceritain hari ini? Nah, benar sekali adik-adik. Orangnya anak laki-laki itu namanya Samuel. Nah, jadi waktu itu Samuel ini tinggal bersama Nabi Eli adik-adik. Kemudian Samuel ini tuh tertidur. Setelah itu dia mendengar ada orang yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Nah, di situ Samuel langsung bangun nih. Dia langsung pergi ke Nabi Eli dan bertanya, mengapa Nabi Eli memanggil dia? Tapi saat itu Nabi Eli bingung adik-adik. Karena sebenarnya Nabi Eli tidak memanggil Samuel. Setelah itu, akhirnya Samuel disuruh untuk kembali dan akhirnya Samuel tidur lagi adik-adik. Kemudian untuk yang kedua kalinya, Samuel mendengar ada yang memanggil namanya lagi. Dengan cepat Samuel langsung berlari ke Nabi Eli dan menanyakan hal yang sama. Hal ini terulang sampai 3 kali adik-adik. Sampai akhirnya Nabi Eli ini sadar. Oh, Samuel ini bukan aku yang manggil, tapi ternyata Tuhan yang manggil. Nah, akhirnya Nabi Eli bilang nih ke Samuel. Samuel, kalau nanti kamu dipanggil lagi, jawab, ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Nah, akhirnya di situ Samuel kembali lagi adik-adik ke tempat tidurnya. Setelah Samuel tertidur, benar adik-adik, ada orang yang memanggil lagi. Di situ Samuel menjawab seperti apa yang disuruh oleh Nabi Eli. Samuel menjawab, ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Kita mau seperti Samuel ya adik-adik, di mana dia ini mau mendengarkan Tuhan. Jangan sampai kita justru malah pura-pura enggak dengar atau menghiraukan waktu Tuhan itu manggil kita. Kalau kalian tahu nih adik-adik, Samuel itu adalah nabi yang mengurapi Daud untuk menjadi raja bangsa Israel adik-adik. Nah, kita pasti semua di sini mau kan terima berkat Tuhan kayak yang Samuel dapatkan. Nah, tapi untuk mencapai itu, kita harus melakukan seperti apa yang Samuel lakukan. Yaitu kita mau untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, di sini coba lihat, Kak Jobes punya apa nih? Kak Jobes punya bel rumah adik-adik. Nah, bel ini tentunya kalau Kak Jobes pencet, dia akan keluar suaranya nih adik-adik. Nah, bel ini biasanya tuh ditaruh di gerbang adik-adik. Kalau ada orang, tamu dari luar mau masuk, mereka akan pencet bel ini. Nah, waktu belnya bunyi, kita yang di dalam jadi tahu nih, oh ada tamu nih. Oke, berarti kita harus keluar untuk ketemu sama tamunya adik-adik. Nah, coba sekarang bayangkan, kalau misalnya
ada orang yang nganterin paket. Kemudian waktu belnya dipencet dan berbunyi, adik-adik justru malah menghiraukannya nih. Aduh, apa sih itu, berisik banget, mager aku, udah malas gerak, udah enak nih. Nah, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya paket yang seharusnya kita terima, jadi kita nggak terima adik-adik malahan. Nah, jangan sampai waktu Tuhan mau memberikan berkatnya untuk kita, justru karena kita tidak merespon Tuhan atau tidak menjawab Tuhan, kita kehilangan berkat itu adik-adik. Ya, di sini siapa coba yang mau kehilangan berkatnya Tuhan? Nah, Kak Jobes percaya bahwa kalian pasti semuanya mau untuk menerima berkat dari Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita adik-adik. Sampai dia itu tuh memberikan janji-janji dan berkat-berkat kepada kita tanpa hitung-hitungan adik-adik. Nah, siapa yang percaya nih adik-adik? Kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana Engkau mengasihi kami dan apa respon yang harus kami berikan saat Engkau memanggil kami. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Samuel, yang saat Engkau memanggil, kami mau merespon dan berkata ye. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan hari ini. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke adik-adik Joel Kids, ibadah hari ini udah selesai. Sebentar kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk, semua tangannya diangkat, kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima Tuhan berkat yang daripadamu Tuhan. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kerendahan hati Engkau berikan pada setiap kami Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan seminggu ke depan Tuhan, Engkau yang jaga keluarga kami, sekolah kami, biar kiranya Engkau yang sertai setiap kami dan Engkau yang berikan hikmat pada kami, supaya seminggu ke depan ini kami melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.